Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nugroho dengan NIM 4112101085. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 manajemen komunikasi proyek. Yang pertama adalah definisi. Definisi manajemen komunikasi proyek adalah proses memastikan bahwa informasi yang relevan dan tepat waktu disampaikan kepada orang-orang yang tepat dalam proyek. Manajemen komunikasi proyek penting untuk memastikan keberhasilan proyek, karena membantu memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama dan bahwa perubahan dan keputusan dapat dikomunikasikan secara efektif. Karena ancaman paling serius yang dapat menyebabkan kegagalan proyek adalah ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan proyek. Next adalah rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi adalah dokumen formal yang digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan dan mengatur strategi komunikasi selama seluruh siklus hidup proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komunikasi proyek berjalan dengan efektif, konsisten, dan terarah sepanjang siklus hidup proyek. Berikut adalah beberapa poin utama yang tercakup dalam plan komunikasi manajemen proyek dalam input. Yang pertama adalah Project Charter. Project Charter adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh inisiator atau sponsor proyek, memberikan legitimasi kepada proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek. Dokumen ini mencakup informasi tingkat tinggi tentang proyek, fokus pada pencapaian kepuasan sebagai tujuan utama dan menjadi dasar formal untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua adalah Project Management Plan. Project Management Plan atau PMP adalah dokumen rinci yang merinci strategi eksekusi, pemantauan, pengendalian, dan penutupan proyek. Selain menjelaskan operasional proyek, PMP mengintegrasikan dokumen pendukung manajemen perencanaan dan baseline. Sebagai panduan komprehensif, PMP berperan penting dalam tahapan perencanaan manajemen komunikasi, menyediakan input kunci untuk strategi komunikasi yang efektif. Berikut untuk tahapan input perencanaan manajemen komunikasi project management plan. Yang pertama adalah resource management plan, memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya tim akan dikategorikan, dialokasikan, dikelola, dan dirilis. Anggota tim dan kelompok mungkin memiliki komunikasi persyaratan yang harus diidentifikasi dalam perencanaan manajemen komunikasi. Selanjutnya adalah stakeholder engagement plan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan mengidentifikasi strategi manajemen yang diperlukan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Strategi ini sering dipenuhi melalui komunikasi. Next, yang ketiga adalah project document. Project document merujuk pada berbagai jenis dokumen yang berisi informasi terpenting terkait dengan proyek tersebut. Dokumen ini menjadi salah satu input yang relevan dalam menyusun rencana manajemen komunikasi. Project dokumen dibagi menjadi dua, yaitu requirement documentation. Dokumentasi persyaratan dapat mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan. Yang kedua adalah stakeholder register. Daftar stakeholder digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. Yang keempat adalah enterprise environmental factor. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Yang kedua adalah kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, ambang batas risiko pemangku kepentingan. Yang keempat, membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima, tren praktik atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Selanjutnya adalah distribusi geografis, fasilitas, dan sumber daya. Next, yang kelima, organizational process asset. Organizational process asset adalah elemen-elemen yang merupakan bagian dari warisan organisasi dan dapat digunakan dalam manajemen proyek untuk mendukung pelaksanaan proyek yang lebih baik. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan komunikasi manajemen adalah yang pertama, kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, dan keamanan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah risiko, perubahan, dan manajemen data. Selanjutnya, persyaratan komunikasi organisasi. Yang selanjutnya adalah pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Selanjutnya, informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Yang terakhir adalah data dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek yang sebelumnya. Next, selanjutnya adalah pengelolaan manajemen komunikasi proyek. Pengelolaan manajemen komunikasi proyek merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk memastikan bahwa aliran informasi dalam proyek berjalan dengan efektif.
Perencanaan komunikasi yang matang dengan identifikasi pemangku kepentingan, kebutuhan komunikasi yang jelas, dan pemilihan saluran yang tepat membentuk dasar untuk pelaksanaan yang sukses. Dalam tahap pelaksanaan, fokus pada efektivitas komunikasi dan penciptaan lingkungan terbuka menjadi kunci. Responsif terhadap perubahan serta penyampaian pesan yang relevan dan up-to-date menjadi faktor penentu dalam memastikan semua anggota tim dan pemangku kepentingan tetap terinformasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengelola manajemen komunikasi proyek. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Ini melibatkan pengumpulan data dan fakta terkait proyek, termasuk perkembangan terbaru, kendala yang muncul, dan informasi relevan lainnya. Mengumpulkan informasi secara sistematis membantu tim proyek untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai status proyek dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah mengirim pesan. Pesan harus jelas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Komunikasi yang efektif membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami tugas mereka, tujuan proyek, dan tanggung jawab masing-masing. Penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan tatap muka, surel, atau platform kolaborasi dapat mendukung efisiensi dalam pengiriman pesan. Selanjutnya adalah menerima umpan balik. Dengan mendengarkan tanggapan dan saran dari anggota tim atau pihak terkait, manajer proyek dapat memahami persepsi mereka terhadap proyek. Ini memungkinkan penyesuaian strategi jika diperlukan, sehingga proyek dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul. Selanjutnya adalah memperbarui informasi proyek. Pembaruan informasi proyek adalah langkah terus-menerus untuk menjaga kelancaran komunikasi, melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk pembaruan mengenai perkembangan proyek, perubahan rencana, atau faktor risiko yang mungkin timbul, memastikan bahwa semua pihak terkait tetap terinformasi dan dapat beradaptasi dengan situasi yang berkembang. Selanjutnya adalah mengelola konflik. Ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat dapat merugikan proyek jika tidak diatasi dengan bijak. Memahami akar penyebab konflik, menyelidiki solusi yang dapat diterapkan, dan memfasilitasi dialog konstruktif adalah kunci dalam mengelola konflik agar tidak merugikan proyek. Selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik. Aspek interpersonal juga sangat penting dalam manajemen komunikasi proyek. Membangun hubungan yang baik antara anggota tim, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan kerjasama, saling pengertian, dan dukung terhadap tujuan bersama proyek. Yang terakhir adalah memonitor dan mengukur kinerja komunitas. Memonitor dan mengukur kinerja komunitas adalah langkah evaluasi yang kritis, menggunakan metrik yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, membantu tim proyek untuk terus meningkatkan strategi komunikasi mereka. Perbaikan berkelanjutan memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah monitor manajemen komunikasi. Monitor manajemen komunikasi proyek adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk secara sistematis memantau, mengevaluasi, dan mengelola semua aspek komunikasi yang terjadi dalam suatu proyek. Tujuan utama adalah memastikan bahwa arus informasi di antara anggota tim, proyek, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya berjalan lancar, efektif, dan efisien. Pada dasarnya, monitor manajemen komunikasi proyek melibatkan pengawasan terhadap bagaimana pesan disampaikan, dipahami, dan direspon oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek. Proses ini mencakup berbagai metode dan alat untuk menilai efektivitas komunikasi, mengidentifikasi masalah atau hambatan, dan memberikan dasar bagi perbaikan dan peningkatan dalam strategi komunikasi proyek. Berikut adalah beberapa jenis monitor yang dalam konteks manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, monitoring status proyek dan progres proyek. Ini melibatkan pemantauan tahapan, pencapaian waktu, dan evaluasi hasil kerja. Dengan pemantauan rutin, manajer proyek dapat mengidentifikasi potensi keterlambatan atau masalah lainnya, sambil menjaga pemangku kepentingan tetap terinformasi. Selanjutnya adalah monitoring capaian, progres, dan skala proyek. Pemantauan progres proyek melibatkan evaluasi kinerja berdasarkan indikator kunci dan pencapaian milestone. Hal ini memungkinkan tim proyek untuk menilai sejauh mana proyek mencapai tujuan yang ditetapkan, memudahkan manajer proyek dalam membuat keputusan informasional, dan memastikan proyek berada pada jalur yang benar. Selanjutnya adalah monitoring kategori proyek dan anggaran. Ini melibatkan pemantauan biaya untuk setiap kategori, evaluasi pengeluaran, dan perbandingan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan cermat, manajer proyek dapat mengidentifikasi potensi overspending atau pemborosan sumber daya. Selanjutnya adalah yang terakhir, monitoring isu. Mencakup isu-isu teknis, konflik tim, atau masalah lain yang dapat mempengaruhi kinerja proyek. Dengan memantau isu-isu ini, manajer proyek dapat merespon dengan cepat, mengambil tindakan korektif, dan minimalkan
dampak negatifnya terhadap proyek. Selanjutnya adalah permasalahan dalam manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan proyek. Tanpa tujuan yang jelas, tim dan pemangku kepentingan kesulitan memahami arah dan sasaran proyek. Hal ini dapat menyebabkan diseminasi informasi yang tidak efektif dan ketidakcocokan antara pesan dan visi proyek, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di dalam tim lingkungan proyek. Selanjutnya adalah kesalahan dalam menyampaikan pesan. Kesalahan seperti distorsi informasi atau cara penyampaian yang salah dapat menyebabkan kebingungan dan disorientasi di antara anggota tim atau pemangku kepentingan, menghambat pemahaman yang benar terhadap konteks proyek dan berpotensi memberikan dampak negatif pada kualitas keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Ketidakaktifan mereka dapat menyebabkan ketidakpahaman terkait peran dan kontribusi, menciptakan resistensi atau tidak kesetujuan terhadap proyek. Hal ini merugikan proses pengambilan keputusan dan menyulitkan pencapaian tujuan proyek. Yang selanjutnya adalah ketidakmampuan dalam menangani konflik. Konflik dapat muncul dari ketidakkesepahaman, perbedaan pendapat atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tanpa penanganan yang baik, konflik dapat merugikan produktivitas dan kepuasan kinerja tim, serta merusak hubungan. Oleh karena itu, manajer proyek perlu memiliki keterampilan untuk meredakan konflik, memfasilitasi dialog konstruktif, dan mencari solusi memuaskan semua pihak terlibat. Selanjutnya adalah solusi dalam manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan. Partisipasi aktif dari semua pihak proyek menciptakan pemahaman mendalam mengenai ekspektasi, harapan, dan kontribusi mereka. Keterlibatan yang tinggi membangun hubungan positif, meningkatkan dukungan proyek, dan memfasilitasi pertukaran informasi kritis. Selanjutnya, manajemen konflik yang efektif. Konflik dapat dianggap sebagai bagian alami dari setiap proyek. Namun, manajemen konflik yang baik dapat mencegahnya dari destruktif dengan memahami akar permasalahan, menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Manajer proyek dapat mengatasi konflik dengan cara mendukung keberlanjutan proyek. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi rutin. Dengan pemantauan evaluasi pelaksanaan komunikasi, tim proyek dapat mengidentifikasi permasalahan atau ketidaksesuaian dengan cepat dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Evaluasi rutin membantu memastikan bahwa komunikasi tetap efektif sepanjang siklus proyek dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pelatihan komunikasi. Pelatihan ini melibatkan perkembangan keterampilan komunikasi tim proyek, termasuk kemampuan mendengarkan, menyampaikan pesan dengan jelas, dan penanganan konflik. Pelatihan semacam ini meningkatkan kapasitas tim dalam menjalankan fungsi komunikasi secara optimal, yang selanjutnya berkontribusi pada kesuksesan proyek. Yang selanjutnya adalah untuk contoh kasus. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Komunikasi Antara Owner dengan Kontraktor serta Permasalahan pada Proyek Konstruksi di Surabaya. Autornya atau penulisnya adalah Dennis William, Thomas Tritoatmojo, dan Andi pada tahun 2020. Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi masalah, penyebab, dan dampak komunikasi buruk antara pemilik proyek dan kontraktor di industri konstruksi Surabaya. Dapat dikumpulkan menjadi kuesioner dan dianalisis dengan metode statistik seperti MEAN, UJT, analisis faktor, dan ANOVA. Hasil menunjukkan masalah utama adalah penyampaian informasi yang tidak lengkap disebabkan oleh kompleksitas proyek dengan dampak berupa pekerjaan ulang. Analisis T-test mengidentifikasi perbedaan signifikan, terutama pada keterlambatan waktu dan ketidakpuasan klien antara kontraktor dan konsultan. Analisis ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan pengalaman kerja, khususnya pada kompleksitas proyek dan gangguan eksternal. Kesimpulannya, peningkatan komunikasi antara pemilik proyek dan kontraktor diperlukan untuk mengurangi masalah dalam proyek konstruksi di Surabaya. Rumusan masalah. Apa saja masalah yang sering terjadi dalam komunikasi antara owner dan kontraktor pada proyek konstruksi di Surabaya? Yang kedua, apa saja faktor penyebab dari komunikasi yang buruk antara owner dan kontraktor pada proyek konstruksi di Surabaya? Yang ketiga, apa saja dampak dari komunikasi yang buruk antara owner dan kontraktor pada proyek konstruksi di Surabaya? Faktor penyebab komunikasi yang buruk. Yang pertama, keterlambatan menyampaikan suatu informasi. Contoh, saat ada perubahan desain tidak segera disampaikan. Yang kedua, kurangnya manajemen waktu untuk berkomunikasi satu sama lain. Contoh, jadwal rapat bentrok dengan jadwal lain. Yang selanjutnya, kurangnya perencanaan dan koordinasi antara pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, kurangnya intensitas komunikasi. Lalu adanya perbedaan latar belakang pendidikan.
adanya perbedaan latar belakang pengalaman, dan adanya perbedaan bahasa yang digunakan. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan komunikasi yang buruk. Yang pertama adalah time overrun atau keterlambatan proyek, cost overrun, biaya proyek yang membengkak, terjadinya rework, pekerjaan yang ulang suatu pekerjaan ya. Yang keempat, adanya penurunan produktivitas pekerja, dan yang kelima, banyaknya material yang terbuang atau waste. Yang keenam, klien tidak puas. Yang ketujuh, ada yang kegagalan struktur, contoh kolom atau balok patah atau roboh. Yang kedelapan, adanya cacat atau defect, contoh pemasangan balok miring, plester tidak sesuai spek, dan lain-lain. Yang sembilan adalah terjadinya kecelakaan kerja. Yang ke-10, terjadinya perselisihan antara pihak. Metodologi penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden, staf kontraktor, dan staf konsultan untuk mengetahui frekuensi masalah, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan komunikasi yang buruk antara owner dengan kontraktor. Kemudian data yang diperoleh akan diuji dan dianalisa dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama uji validasi dan reliabilitasi. Yang kedua analisa MEAN, yang ketiga analisa t-test, yang keempat analisa ANOVA, yang kelima analisa faktor. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masalah komunikasi yang paling sering terjadi menurut staf kontraktor dan konsultan adalah penyampaian informasi yang tidak lengkap, lalu penyampaian informasi yang tidak jelas, dan penyampaian informasi yang tidak ringkas. Kemudian terjadinya komunikasi yang buruk paling sering diakibatkan oleh faktor kompleksitas proyek, dan dampak yang paling sering terjadi akibat komunikasi yang buruk adalah terjadinya rework, cost overrun, pembengkakan biaya proyek, dan terjadinya material waste. Dengan analisa t-test, diketahui bahwa terdapat perbedaan jawaban yang signifikan antara staf kontraktor dengan konsultan terkait dampak dari komunikasi yang buruk antara owner dengan kontraktor, yaitu pada dampak time overrun dan klien tidak puas. Sedangkan melalui analisa ANOVA diketahui bahwa ada perbedaan jawaban yang signifikan terkait faktor penyebab komunikasi yang buruk apabila responden dikategorikan berdasarkan lama kerja di dunia konstruksi, atau yaitu pada faktor kompleksitas proyek dan gangguan eksternal. Oke, cukup sekian presentasi saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.